Apakah Yesus pernah bersekolah? Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 46 hingga 52. Apakah Yesus pernah bersekolah? Sama seperti saat ini, anak-anak pada zaman Yesus diwajibkan mendapat pendidikan termasuk ajaran kitab suci. Lukas 2 ayat 40 menuliskan bahwa kanak-kanak Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, orang tuanya membawanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan dalam perjalanan pulang menuju Nazaret, tiba-tiba mereka sadar bahwa Yesus tidak bersama mereka. Setelah 3 hari orang tuanya menemukan Yesus di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Tambah Lukas, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan tentu makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yusuf dan Maria tentu berperan besar untuk meletakkan pendidikan dasar bagi Yesus. Ketika Yesus sudah bisa berbicara, dia akan diajari alfabet Yahudi dan beberapa ayat kitab suci. Ibunya Maria mengajarinya hal-hal dan peraturan di rumah, sementara bapaknya Yusuf akan mengajarinya keterampilan sebagai tukang kayu. Sebagai catatan, saat itu bahasa Ibrani sudah tidak digunakan lagi sebagai bahasa pergaulan, sehingga banyak orang tua tidak cakap mengajarkan bahasa Ibrani kepada anak-anak mereka. Padahal bahasa Ibrani merupakan keharusan untuk memahami kitab-kitab suci. Maka seperti kebanyakan anak lelaki Yahudi, Yesus belajar kitab suci dan budaya Yahudi dari orang tuanya melalui tradisi oral atau lisan. Seperti anak-anak lelaki pada zaman itu, Yesus sudah menjalani pendidikan formal sejak usia 6 tahun. Pada tahap awal atau yang disebut mikra, yang artinya membaca Taurat, Yesus akan diajari membaca dan menulis bahasa Ibrani dengan bahan bacaan kitab suci. Itu sebabnya sekolah ini disebut Bet HaShefer atau rumah kitab. Yesus dan peserta didik lainnya juga diajari tulisan-tulisan hukum, sejarah, ilmu pengetahuan dasar, dan matematika. Saat masih kanak-kanak, Paulus pun dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyangnya. Demikian Timotius, seperti dituliskan Paulus dalam suratnya, bahwa sejak kecil ia telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, iman yang diwariskan dari nenek dan ibunya yang saleh. Setelah itu di usia 10 tahun, Yesus masuk ke tahap Mishnah, dilanjutkan ke tahap Misfot, usia 12 hingga 13 tahun. Di sini Yesus wajib melakukan upacara bar mitzvah atau anak hukum. Lalu di usia 15 tahun, dia masuk di tahapan Talmud dan pendidikan lanjutan yaitu Midrash.
Baru di usia 30 tahun, Yesus diperbolehkan mengajar di muka umum. Dari keterangan Lukas, kita dapat memastikan bahwa Yesus mahir huruf dan tulisan. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan Yesus membacakan kitab itu di hadapan pendengarnya. Selain itu, Yesus juga menguasai beberapa bahasa dengan baik. Bahasa ibu Yesus adalah Aram. Tetapi Gunther Bornkamm, seorang pakar perjanjian baru, menyimpulkan dalam bukunya berjudul Jesus of Nazareth bahwa Tuhan Yesus menguasai bahasa Ibrani klasik yang digunakan dalam kitab-kitab suci, bahasa Ibrani rabinik yang digunakan di kalangan terpelajar, dan juga bahasa Yunani. Sebab terbukti Yesus dapat bertanya jawab dengan para ahli Taurat tentang kitab-kitab klasik. Penguasaannya bukan hanya dalam bahasa dan tulisan, tetapi juga dalam hal isinya. Louis Sherrill, seorang pakar pendidikan agama Kristen, dalam buku The Rise of Christian Education menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menguasai kitab-kitab suci Yahudi, tetapi juga tulisan-tulisan klasik yang saat ini disebut apokrifa pseudepigrafa. Sherrill cenderung menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus terus bersekolah sambil bekerja sebagai tukang kayu sejak usia remaja dan pemuda. Mungkin di sekolah lanjutan atau belajar secara pribadi dari guru-guru tertentu. Dari kitab-kitab Injil, memang tampaknya Tuhan Yesus menguasai banyak isi kitab suci yang sering dikutipnya di luar kepala. Namun, penguasaan bahasa dan isi kitab suci juga sering dikaitkan dengan kebiasaannya mengunjungi sinagog pada hari Sabat. Lukas mencatat bahwa menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Dan teks ini juga menunjukkan bahwa di usia 12 tahun, Yesus disebut sebagai anak yang cerdas. Ini merupakan catatan terakhir tentang masa kecilnya. Segera setelah itu, laporan Lukas melompat ke cerita Yesus pada usia sekitar 30 tahun. Jadi ada masa bungkam sepanjang 18 tahun tentang Tuhan Yesus yang tidak ada keterangannya dalam kitab-kitab Injil. Apa yang Yesus lakukan di antara usia 12 tahun sampai 30 tahun? Dari penelitian para pakar Alkitab, kita dapat menyimpulkan bahwa di samping bekerja sebagai tukang kayu, agaknya Yesus terus belajar baik melalui tatap muka dengan guru secara perorangan maupun melalui kitab-kitab yang dipinjamnya dari guru itu atau dari sinagog. Para penulis Injil mencatat bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Yunaninya us exousian ehon, artinya sebagai pribadi yang mempunyai wibawa. Wibawa di sini bukan menunjuk pada gaya retorika Yesus, melainkan pada kedalaman dan keluasan isi pengajarannya. Jadi apa rahasia kecerdasan Yesus? Jangan cepat-cepat menjawab, itu kan karena dia anak Allah. Perhatikan apa yang dikatakan penulis surat Ibrani. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar. Rahasia kecerdasan Yesus terletak pada kesetiaannya belajar. Sekalipun ia adalah anak Allah, namun ia melewati proses belajar, dilatih, diperlengkapi, dan dibentuk. Beriman bukan berarti meninggalkan intelektual dan mengandalkan iman. Beriman berarti bertanggung jawab terhadap intelektual yang Tuhan berikan. Namun, bukan hanya intelektual, tetapi juga seluruh aspek dari diri kita harus kita kembangkan dengan belajar. Kalau Yesus yang adalah anak Allah masih perlu belajar, apalagi kita. Kalau Yesus yang adalah anak Allah mau belajar, mengapa kita tidak? Selamat Hari Pendidikan. Tuhan senantiasa memberkati pendidikan di Indonesia. Tuhan memberkati para pendidik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.